Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini, doa dan harapan saya untuk saudara semua dalam kondisi yang sehat, baik, dan penuh sukacita. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Iman yang Memindahkan Gunung. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang selalu baik dan selalu mengasihi kami. Bapa, saat kami akan merenungkan tentang iman yang teguh dan kuasa Engkau untuk menghasilkan mukjizat, kami mohon Engkau membuka mata hati kami. Bantulah kami untuk memahami lebih dalam tentang iman yang sejati, iman yang bukan hanya sekedar percaya, tetapi iman yang bekerja dalam hidup kami. Kami rindu untuk memiliki iman yang teguh seperti para tokoh dalam Alkitab yang telah Engkau gunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Bantulah kami agar iman kami tidak mudah goyah oleh badai kehidupan, tetapi semakin bertumbuh kuat dalam kebenaran Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merasa begitu kecil di hadapan masalah yang begitu besar? Pernahkah kita merasa seolah-olah gunung kesulitan menjulang begitu tinggi di hadapan kita? Namun firman Tuhan mengingatkan kita akan kuasa iman yang luar biasa. Mari kita merenungkan bersama bagaimana iman yang teguh dapat memindahkan gunung dalam hidup kita. Mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 23. Katanya, kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya. Saudaraku, ayat ini menyajikan sebuah peristiwa yang luar biasa, di mana para rasul yang sebelumnya ditahan secara tidak adil dengan ajaib menghilang dari dalam penjara yang terkunci dalam kondisi terkunci rapat dan dijaga oleh para penjaga. Peristiwa ini mengundang beberapa pelajaran berharga bagi kita sebagai orang percaya. Iman yang teguh mendatangkan mukjizat. Yang pertama, kuasa Allah yang tidak terbatas. Penjara yang terkunci rapat dan penjaga yang siaga seharusnya membuat pelarian menjadi mustahil. Namun bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah secara langsung campur tangan dalam situasi tersebut untuk membebaskan umatnya yang teraniaya. Ini menunjukkan bahwa Allah selalu berkuasa atas segala keadaan. Saudaraku, seringkali kita sebagai manusia merasa terjebak dalam situasi yang menurut kita tidak mungkin dapat diubah. Masalah keuangan yang pelik, sakit penyakit yang kronis, hubungan dengan sesama yang retak, atau mimpi yang tampaknya mustahil dapat kita capai. Namun, Allah mengingatkan kita bahwa pandangan kita tentang kemustahilan sangat terbatas. Allah tidak terikat oleh hukum-hukum alam atau batasan-batasan manusia. Dia adalah pencipta alam semesta dan segala sesuatu tunduk pada kehendaknya. Allah dapat membuka lautan, menghentikan matahari, bahkan membangkitkan orang mati.
Janji Allah adalah mutlak dan pasti. Ketika kita merasa putus asa, kita perlu mengingat bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Dia akan selalu ada untuk kita, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Iman kepada kuasa Allah adalah kunci untuk mengalami mukjizat dalam hidup kita. Ketika kita percaya sepenuhnya bahwa Allah dapat melakukan segala sesuatu, maka kita sedang membuka diri untuk menerima karya Tuhan yang ajaib. Yang kedua, pelayanan yang tidak terhalang. Para rasul memiliki misi yang penting, yaitu memberitakan Injil. Meskipun dihalangi oleh berbagai macam cara dan persoalan, mereka tetap setia pada panggilan mereka. Allah melindungi para rasul dan memastikan bahwa pekerjaan Allah terus berlangsung bahkan di tengah-tengah penindasan sekalipun. Kita sering membaca kisah para rasul dalam Alkitab. Mereka adalah orang-orang biasa yang dipanggil untuk tugas yang luar biasa, menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Perjalanan mereka tidak selalu berjalan dengan mulus. Mereka menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penolakan, penghinaan, hingga penganiayaan yang kejam. Namun di tengah segala kesulitan itu, kita melihat sebuah kebenaran yang konsisten, yaitu Allah senantiasa melindungi mereka. Yang ketiga, iman yang teguh. Meskipun menghadapi berbagai macam ancaman, berbagai macam kesulitan, para rasul tetap teguh dalam iman mereka. Mereka yakin bahwa Allah menyertai mereka. Saudaraku, kita perlu memiliki iman yang sama seperti para rasul, yaitu iman yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup ini, kita harus ingat bahwa Allah itu selalu beserta dengan kita. Ia akan memberikan kekuatan, memberikan hikmat yang kita butuhkan untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan dan tantangan yang terjadi. Kita harus selalu bersedia melakukan kehendak Allah, meskipun itu berarti harus menghadapi banyak penolakan atau bahkan penganiayaan sekalipun. Kita perlu terus menguatkan iman kita melalui doa, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melakukan persekutuan-persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan manusia dengan sesuatu yang sangat spesial dan berbeda dari ciptaan-ciptaannya yang lainnya. Karena manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran. Sayangnya, dalam menjalani hidup ini, manusia lebih sering mengandalkan akalnya sendiri daripada hidup mengandalkan Tuhan. Celah inilah yang dimanfaatkan iblis untuk menanamkan benih keraguan, benih kebimbangan, dan benih ketidakpercayaan, sehingga manusia tidak lagi sepenuhnya mau percaya akan kuasa Tuhan. Sebagai umat ciptaannya, kita harus menyadari bahwa akal kita, pikiran kita sangatlah terbatas. Dengan akal itu, kita tidak akan mampu menjangkau dan menyelami kebesaran kuasa Tuhan, kasih-Nya, karyanya, kekuatannya, dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mari kita baca Yesaya pasal 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu,
dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan betapa jauh lebih tinggi dan luas pemikiran serta rencana Allah dibandingkan dengan apa yang dapat kita pikirkan atau apa yang dapat kita rencanakan. Mari kita perdalam pemahaman kita akan makna di balik kata-kata dalam ayat ini. Yang pertama, seperti tingginya langit dari bumi. Perbandingan ini sangat jelas menggambarkan perbedaan yang sangat besar. Langit yang luas, tidak terbatas, begitu jauh di atas bumi yang terbatas ini. Begitu pula, jalan Tuhan jauh melampaui pemahaman manusia yang terbatas ini. Yang kedua, rancanganku dari rancanganmu. Jalan Tuhan merujuk pada cara Tuhan bekerja, berkehendak, dan bagaimana Tuhan membuat rencana-rencana bagi kita, bagi hidup kita, bagi dunia ini. Rancangan Tuhan itu adalah tujuan akhir yang ingin Tuhan capai melalui segala sesuatu boleh terjadi pada kehidupan anak-anaknya yang setia. Yang ketiga, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Kata tinggi di sini tidak hanya merujuk pada definisi fisik, tetapi juga pada kualitas spiritual, soal kebijaksanaan, dan juga tentang otoritas Tuhan. Jalan Tuhan jauh lebih tinggi karena berasal dari sumber yang sempurna dan maha tahu. Saudaraku, karena itu jangan sekali-kali menempatkan firman Tuhan di bawah akal kita, tetapi tempatkanlah firman Tuhan itu di atas segala akal kita. Akal kita harus mau tunduk sepenuhnya di bawah otoritas firman Tuhan. Jangan sekali-kali mengukur dan menilai perkara-perkara rohani atau segala perkara yang Tuhan kerjakan dengan kemampuan akal kita, karena sampai kapanpun kita tidak akan sanggup mengerti dengan sesungguhnya akan segala rancangan-rancangan Tuhan itu. Perkara-perkara yang tidak masuk akal atau yang mustahil, itulah yang Tuhan kerjakan dan yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam menghadapi masalah seberat apapun, tidak perlu kita mereka-reka jalan kita sendiri. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita menjadi stres. Serahkanlah semuanya itu pada Tuhan. Karena Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita, dan cara Tuhan itu penuh keajaiban bagi kita manusia yang terbatas ini. Mari kita baca 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan tentang kebesaran kasih Allah yang melampaui segala pemahaman manusia. Apa yang dimaksud dengan frasa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata? Ini merujuk pada hal-hal yang begitu agung, begitu melampaui batas imajinasi kita, sehingga tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkannya. Kasih Allah begitu besar dan begitu dalamnya, melebihi segala sesuatu yang pernah kita alami atau yang pernah kita lihat atau apa yang pernah kita bayangkan.
Ini adalah kasih yang tidak terbatas oleh waktu, oleh ruang, atau oleh kondisi. Allah telah menyiapkan hadiah yang luar biasa bagi mereka yang mengasihinya dengan sungguh-sungguh. Hadiah ini bukan hanya sesuatu yang bersifat materi, tetapi juga suatu pengalaman rohani yang begitu mendalam dan bersifat kekal. Kita tidak akan pernah sepenuhnya memahami kasih Allah atau hadiah yang telah Ia siapkan. Ini karena kasih Allah itu begitu transenden, melampaui batas akal manusia. Saudaraku, ketika dihadapkan pada hal-hal yang tidak masuk akal, seharusnya kita terdorong untuk semakin melekat kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kisah tentang pembebasan para rasul dari penjara mengajarkan kita bahwa Allah adalah sumber kekuatan dan sumber perlindungan bagi kita. Ia selalu bekerja di balik layar untuk mewujudkan rencananya bagi kita. Marilah kita terus mempercayai Allah dan melakukan bagian kita dalam membangun kerajaan Allah di dunia ini. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami merasa terbatas oleh keadaan dan situasi yang mengelilingi kami. Kami takut akan masa depan, tak khawatir, dan masalah yang belum terjadi, dan merasa kecil di hadapan tantangan hidup yang seolah-olah sangat besar ini. Namun Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Seperti para rasul yang dibebaskan dari penjara yang terkunci rapat, kami mohon agar Engkau juga membebaskan kami dari segala belenggu yang mengikat kami. Bebaskan kami dari dosa, dari ketakutan, dan dari keraguan. Bebaskan kami untuk hidup sepenuhnya bagi kemuliaan Engkau. Kami percaya bahwa Engkau selalu bekerja di dalam hidup kami, bahkan ketika kami tidak melihatnya. Seperti para penjaga penjara yang tidak mengerti bagaimana para rasul bisa menghilang, kami pun seringkali tidak dapat mengerti jalan-Mu yang ajaib. Namun kami memilih untuk tetap percaya dan bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Tuhan, bantulah kami untuk senantiasa hidup dalam iman dan pengharapan. Berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil kepada orang lain, sekalipun harus menghadapi tantangan dan penolakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga saudara-saudara kami yang sedang sakit akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berbeban berat. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan dan persoalan maupun perkara-perkara berat lainnya. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, dalam perjalanan iman kita pasti akan menemui hal-hal yang sulit dipahami, persoalan-persoalan yang tidak kita mengerti, dan semuanya itu seolah-olah tidak masuk akal. Namun, inilah saat yang tepat bagi kita untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan ketika kita sudah tidak berdaya lagi. Ingatlah, Tuhan adalah ahli dalam hal yang tidak masuk akal bagi kita. Mari kita terus berpegang pada kebenaran janji-janji Tuhan dan mengandalkan kekuatan Tuhan dalam menghadapi setiap langkah kehidupan kita. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.